Kenapa dibikin melengkung untuk yang posterior? Untuk memudahkan akses. Berarti yang desainnya kayak gini, ini untuk gigi apa kira-kira? Posterior apa anterior? Posterior ya. Beaknya lebih jauh daripada handle-nya ini kan. Ini kan di luar mulut. Ini di dalam mulut. Nah, berarti yang lurus ini, mana tadi? Lurus, berarti ini untuk gigi apa ini? Anterior, kira-kira anteriornya di mana? Anterior kan ada 3. Incisivus sama caninus. Kira-kira ini untuk nyabut gigi apa? Incisivus, centralis bisa, lateralis bisa. Ya masih terjangkau ya. Untuk caninus masih bisa sih, cuma udah kurang ideal karena caninus sudah mulai masuk sedikit, sehingga kita perlu yang agak melengkung lagi ya. Ini sama ya, melengkung ya, tapi yang ini bisa untuk caninus. Hampir sama ya kan? Tapi yang satu bisa untuk caninus, yang satu enggak. Bedanya di mana nanti kita pelajari lagi. Tapi yang sekarang kita memperhatikan kelengkungan dari beaknya gitu toh. Beaknya semakin melengkung dalam batas gigi dalam batas tang atas ya. Dia untuk area yang semakin ke posterior. Oke. Nah, lalu pertanyaannya, ini untuk gigi posterior nih, untuk gigi molar nantinya. Ya. Berarti yang paling posterior yang tang yang sebelah kiri ini, atau yang kanan ini, yang lebih ke posterior? Yang kiri. Ya. Berarti kira-kira yang kiri ini untuk gigi apa ini? Ya, M3 bisa, kalau M2 kayaknya nggak bisa. Nanti saya jelaskan kenapa nggak bisa. Ya, jadi ini untuk M3. Ya, bisa dipahami dulu ya, berdasarkan kelengkungan ya. Ini kedua ini lengkungannya sama ya. Ya. Oke. Cuma kalau kamu lihat sepintas, ujungnya yang sebelah sini lebih lebar. Ya. Ujungnya lebih lebar yang ini. Oke. Ya. Yang sebelah kanan bisa untuk mencabut P2, P1, caninus. Tapi kenapa yang sebelah kiri nggak bisa? Tuh. Ujungnya dia tidak ada, kita nyebutnya tidak ada take. Take itu artinya sebenarnya kalian tahu pohon kelapa ya? Pohon kelapa tahu? Pohon kelapa itu kalau untuk manjat itu ada sandaran kaki ya. Nah, sandaran kakinya itu sebenarnya disebut take, alias lekukannya itu ya. Nah, kalau di sini ini nggak ada lekukan tambahan, alias nggak ada takinya. Ini cuma ada lengkungan satu aja. Kelihatan ya? Melengkung tuh ya, cekung gitu ya. Iya, ujung beaknya. Ya. Oke. Coba kalau dibuka, nggak kelihatan malah dibuka. Paham maksud saya ya? Jadi kayak tanda kurung buka sama kurung tutup. Ya, bisa bayangin? Oke. Nah, kalau ini beda. Tuh. Di sebelah kiri itu ada takiknya itu. Jadi ada lekukan tambahan kan. Di sebelah kanan beaknya nggak ada. Nggak ada takiknya.
atau nggak ada lekukan tambahannya. Jadi seolah-olah yang kanan itu melengkungnya satu, kalau yang kiri melengkungnya dua. Ya, yang disebut taki itu sebenarnya kalau kamu lihat di bahasa Indonesia adalah lekukannya itu, ya. Oke. Yang sebelah kiri ada lekukannya ya. Kalau sebelah kanan enggak, polos, melengkung aja. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kakinya ini atau ujung dari beaknya ini, ya, itu didesain menurut perhatikan baik-baik, berdasarkan kontur akar di bagian bukal dan bagian lingualnya. Kontur itu artinya lengkungan-lengkungan akarnya, itu kontur. Oke. Nah, sekarang kita balik ke mana? Gigi canines. Ya. Kan ini nggak bisa dipakai di canines toh. Coba kamu ingat canines. Kamu bayangkan caninesnya dilihat dari oklusal atau dari apikal, bebas. Kan ada gigi toh, gigi yang kemarin blok 3 apa blok 5? Blok 5. Kan itu bisa dilihat dari oklusal, bisa dilihat dari apikal toh. Nah, kamu bayangkan caninesmu dilihat dari oklusal. Lalu permukaan bukal sama permukaan lingualnya pada bagian radix kamu lihat. Konturnya gimana? Melengkung saja atau berlekuk-lekuk melengkungnya? Melengkung aja kan? Gitu. Ini kita buktikan, saya bawain gigi asli. Ini gigi canines ya. Ya. Terus tadi kita lihat dari mana? Dari oklusal. Ya, nih. Ya. Cuma nggak begitu kelihatan melengkungnya. Kalau kamu mau lihat ya mahkotanya dipotong dulu, baru kelihatan dari oklusal. Berarti kita lihat dari apikal. Ya. Lihat nggak melengkung dia? Bukalnya melengkung, akar bukal melengkung ya. Akar palatal melengkung. Sudah? Diingat-ingat? Cocok nggak kalau tang ini dipasang di canines? Enggak. Karena bukalnya cocok melengkung, tetapi untuk palatalnya nggak akan cocok, nggak bisa megang dia. Itu ya. Oke, sehingga dengan demikian secara prinsip semua tang baik atas maupun bawah, ini berlaku atas bawah ya, baik tang atas maupun bawah, apabila beaknya, ujung beaknya itu tidak ada takinya, ya berarti dia bisa diaplikasikan untuk gigi-gigi dari incisivus sampai P2. Karena P2 juga sama dengan baik atas maupun bawah. P2 itu dia bukalnya melengkung ya. Terus apa namanya? Lingualnya juga melengkung gitu. Nah, ini contoh nih, saya contohin P2 bawah nih, bagus nih. Ya. Itu ya, kelihatan nih. Paham ya? Nggak akan cocok kalau dipegang oleh bur yang ada takinya. Dan ini berarti berlaku untuk gigi incisivus sampai P2. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ternyata itu salah satu manfaat blok 5 kemarin.
Nah, lalu yang untuk ada takinya dipakai untuk gigi yang seperti apa konturnya? Yaitu gigi yang ada furkasinya. Tahu furkasi apa? Ya, furkasi itu artinya percabangan. Jadi kalau furkasi percabangan, bifurkasi cabangnya jadi 2, trifurkasi cabangnya jadi 3. Contoh yang trifurkasi gigi M1 atas, kalau yang bifurkasi gigi M1 atau molar bawah. Oke. Nah, tahan dulu di situ. Tapi ingat, sekali lagi ingat, furkasi ini pun yang dilihat hanya di bukal dan di lingual dari gigi tersebut. Contohnya gini, tadi gigi molar atas trifurkasi apa bifurkasi? Tri, karena akarnya 3. Kalau akarnya 3 ya cabangnya ada 3. Nah, ini yang ada takinya ini pada gigi atas, berarti ini untuk nyambut gigi M ini ya, M atas ya. P2 nggak bisa dicabut pakai ini, orang ada takinya tuh. P2 kan kontur akarnya melengkung sempurna. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang ada takinya ini ditaruh di bukal atau di palatal? Di palatal. Palatal akarnya melengkung melengkung sempurna atau melengkungnya berkelok-kelok atau melekuk. Ya, gigi apa tadi M1 atas, furkasinya kan ada 3. Tapi kan kita itu kalau dilihat keseluruhan. Cuma untuk memilih tang ini kita hanya melihat akar di bukal dan akar di lingual atau palatal. Yang dilihat apa dari akarnya? Lengkungannya. Oke. Akar di palatal melengkungnya berlekuk-lekuk nggak? Dia cuma melengkung kurva aja kan? Akar di bukal M1 atas melengkungnya berlekuk-lekuk nggak? Berlekuk juga, berlekuk. Ya, berarti tip yang ada takinya ini ditaruh di bukal. Ya. Karena bukalnya ada ini gigi atas. Nah, yang sedang kita lihat ini permukaan bukal, lalu ini permukaan palatal, ya. Ya. Sudah? Nah, terus kalau kita lihat di permukaan apa namanya ini bukal, ya. Ya, di sini kan ada furkasi nih ya. Nih. Ini cekung apa cembung? Cekung. Berarti alat yang cocok di sini, alat yang cembung apa yang cekung? Cembung. Alatnya harus cembung atau nonjol, ya kan? Kalau yang di sini, ya, ini kan akarnya 1, nggak ada cekungan di sini. Berarti kita pakai alat yang, berarti ini cembung ya. Kalau cembung berarti alatnya cekung, ya biar pas, gitu. Nah, ini dengan demikian, nah ini kita pasang gini. Nah, pada saat mencabut, nah ini enggak, ya betul nih mesial ya. Pada saat mencabut itu kita kan nanti megangnya di sini. Enggak di mahkota. Kalau megangnya di mahkota, mahkotanya patah nanti di lehernya itu. Jadi kalau nyabut kita megang tangnya di sini, ujung tangnya tuh. Dengan begini, mahkotanya nggak patah. Kamu bayangin ya, kalau nanti megangnya di sini, ya patah nggak mahkotanya? Patah di sini, ya kan? Klek gitu kan? Karena kan ini kan ada tulangnya tuh, cetek, mahkota bisa patah. Supaya nggak patah, kita megangnya jauh lebih ke apikal daripada serviknya. Kira-kira ya sedalam mungkin. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya.
Nah, dengan demikian, karena tangnya ini harus masuk sedalam mungkin, anatomi di sana juga ya, tangnya menyesuaikan anatomi di sana. Ini lihat ya, tuh ada tuh pas banget tuh, ya kan? Jadi lengkungan yang ini untuk mesio bukal, lengkungan satunya lagi untuk distobukal, pas kan? Gitu, bisa dipahami ya. Jadi di ujung beaknya ini adalah masuk ke cekungan yang tadi, sehingga dia benar-benar memeluk dengan kuat. Kalau di palatal gimana? Tuh palatal kamu lihat, pas banget kan? Tuh. Walaupun ini ada sedikit variasi. Ya, variasinya di gigi ini adalah sulcus lingualisnya atau sulcus palatalnya jauh sampai ke apex. Tuh. Ya. Jadi giginya kayak ada cekungannya ya, panjang gitu. Tapi pada umumnya nggak seperti ini. Kita lihat contoh yang lain, ada lagi. Nah ini. Nah ini contoh dari gigi molar yang atas yang lain. Kita pasang dulu ya. Tuh. Jadi sedalam mungkin nanti. Ya. Sedalam yang kita bisa. Tuh. Bisa ya, kelihatan gitu ya. Nah, tuh. Ini aja masih kurang. Tapi ini yang paling pas kayak gini. Tuh kamu lihat tuh. Yang akar satunya nggak kepegang kan? Nah, itu. Ya karena secara anatomi, ini padahal ini udah dipolin nih, yang paling pas segini. Ya, ini udah paling pas. Tapi pada saat ini pas, dipasin lagi. Tetap dia nggak mau megang, nggak kepegang akar satunya. Ya, tapi paling nggak kan ada satu akar yang terpegang dengan baik kan gitu. Paham maksudnya ya? Karena ini variasi anatomi. Gitu, kenapa dia ada takinya. Karena akar yang dibukal untuk gigi molar atas, dia akarnya ada 2. Berarti ada 2 lengkungan kan? Nah itu. Oke? Oke ya, ini saya tebakin dulu yang ini sekarang. Ini untuk gigi apa nih? Molar bawah atau bukan? Bukan. Nih. Bukan, ya. Radix anterior, radix non molar. Berarti untuk radix P bisa ini ya. Radix P1, P2 bawah bisa. Ini untuk molar ini, molar bawah ya, tuh 2. Nah ini enggak gitu ya. Lalu yang ini untuk molar bawah M1 pun bisa kamu nyabut pakai ini, boleh, nggak masalah ya. Nah ini yang sering disebut dengan nama keren, yaitu tang frontal. Kalau ini kan namanya keren ya, M3 atas ya. Kenapa ini M3? Coba kita lihat takinya. Weh, ini nggak ada takinya nih, gimana? Kenapa buat M3 atas nggak ada takinya? Ya, karena M3 walaupun akarnya 3, itu seringannya bergabung, jadi mengerucut. Jadi dibuka sama di lingual, lekukannya itu nggak begitu tentara, sehingga cukup pakai ini. Ya ini nggak ada takinya kan, tapi ini untuk M3.
Karena anatomi akar M3 dia cenderung mengerucut. Gitu. Nah, berarti kalau yang ini ya, ini tang atas apa tang bawah? Ya. Kan kita kalau pas ngambil tang kan nggak mungkin lihat takinya dulu dong. Lihat tang nih lagi geletak di sini kan. Nah, kamu lihat begini, gitu kan? Ini tang atas apa tang bawah? Bawah, ya, karena menyudutnya ya ekstrim, tidak bisa dikatakan relatif sejajar, nggak bisa, ya. Ini relatif menyudut 90. Nah, setelah itu kita lihat takinya. Oh, ini takinya bignya nggak bergabung, berarti ini untuk gigi, kan gitu. Lalu takinya, terus ujung paruhnya ada takinya di kanan dan di kirinya, berarti ini untuk gigi molar. Ya kalau kayak seperti ini molarnya bebas, M1 bisa, M2 bisa, M3 bisa, ya. Walaupun desainnya seperti ini, tetap bisa untuk mencabut gigi molar. Tetapi kalau desainnya seperti yang tadi, mana sih tadi? Oh ini ya, mana sih tadi ya? Oh nih, ya, desainnya kayak gini. Ini kira-kira bisa nggak untuk nyabut M3? Nah, ya susah karena ini seperti ini nggak mungkin dari anterior masuknya, ya. Kan kayak gini tuh. Kalau masuknya dari anterior, gimana megangnya? Masa mesial sama distal? Karena ini didesain semua ujungnya ini untuk bagian bukal dan bagian lingualnya. Berarti kalau giginya tangnya begini, kamu megangnya nggak bisa di sini. Megangnya di mana? Jam 9 di sini. Ya, gitu. Berarti kamu dari jam 9 ini ya. Tuh. Jam 9 ya. Ini jam 12. Ini jam 6, sorry ya. Ini jam 6. Jadi nyabutnya nanti dari jam 9. Sehingga ini nggak bisa dipakai di M3. Udah kepentok bibir di distal ini kan. Sudut bibir kan ada. Tapi kalau yang tang frontal ini masuknya justru dari namanya frontal, ya dari depan justru begini, ya kan? Pas toh, bukal sama lingual kan? M1 bisa, M2 bisa, M3 justru malah ini untuk M3 lebih enak menjangkaunya. Tuh. Berarti kalau dari sini ini operatornya dari jam berapa? Nah, tuh lihat. Ya, operator nggak mungkin dari jam 6 ya, masa ngangkangin pasien. Ya, kelihatan ya, ini pas banget ya sama sini. Ini kan gitu ya. Tapi megangnya jangan misalnya begini. Pada saat mencabutnya, giginya diungkit-ungkit kanan kiri, kamu megangnya gini. Ya, yang mantep. Sudah? Jempolnya dipakai untuk daerah sini, untuk stabilisasi. Ya. Ini, megangnya gini. Nah, kamu jangan megangnya di sini, nggak kuat ini, ya. Ini kan ada daerah yang kasar. Nah, ini untuk dipegang oleh telapak tangan. Tuh. Nah, ada pertanyaan nggak? Itu yang materi inti dari Skillab hari ini. Karena itu yang paling sering masih keliru di koas. Apalagi nanti di dokter gigi akan terbawa itu kekeliruannya itu. Baik dari memilih tang maupun memegangnya. Memegangnya begini pada saat nyabut. Kan gini ya, tangannya begini.
misalnya satu lah, gini. Wah ya tangannya kecetit ini nanti, yang ini, ya meleset. Jadi pada saat nyabutnya gini, pada saat megang mau nyabut harus gini, harus.